Dubai memang glamor secara desain. Pada tahun 1966, pria ini berusaha sekuat tenaga untuk mengubah sebuah desa nelayan yang sepi menjadi megapolis yang mengkilap dan dipenuhi gedung pencakar langit. Semua itu dibangun dengan uang minyak. Para investor dan ekspatriat mulai berdatangan ke kota ini dari tahun ke tahun. Sekarang Dubai memiliki resort ski dalam ruangan, taman air luar ruangan, cuaca yang dikendalikan oleh drone, taman futuristik, dan lapangan tenis terapung. Tapi apakah semuanya secara kelihatannya? Kota ini dibangun di atas pasir yang bergeser di gurun yang suhunya bisa mencapai 46 derajat Celcius. Mungkinkah Dubai menjadi kisah peringatan bencana yang menunggu untuk terjadi? Bisa jadi, bisa juga tidak. Yuk kita cari tahu. Salah satu proyek yang paling dipertanyakan di Emirat ini mungkin memang dalam bahaya. Aku berbicara tentang pulau-pulau buatan Dubai di lepas pantai. Dibangun dari pasir yang diseret dari dasar laut, pulau-pulau ini merupakan bagian dari rencana super ambisius untuk membangun resor dan rumah hunian bagi orang-orang super kaya. Tapi saat ini, sebagian besar pulau-pulau ini ditinggalkan dan pasarnya runtuh. Hal terburuknya, tidak ada yang menduga hasil seperti itu, mereka sudah tenggelam kembali ke laut. Yuk kita lihat lebih dekat pulau-pulau ajaib ini. Ada 3 pulau Palem, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, dan Palm Deira. Sebuah kepulauan yang terdiri dari 300 pulau kecil yang disebut The World dan satu set pulau kecil terakhir yang dirancang berdasarkan rasi bintang The Universe. Pembangunannya dimulai pada tahun 2000 dengan pulau-pulau Palem. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan satu oasis lagi di dalam oasis Dubai dengan lebih banyak toko dan lebih banyak barang mewah, lebih banyak resort dan hotel, lebih banyak restoran, dan lebih banyak pantai. Pulau-pulau Palem misalnya memiliki rumah-rumah seperti rumah besar yang dibangun dengan gaya kontemporer di dalam komunitas yang terjaga keamanannya. Ternyata rumah-rumah tersebut dimaksudkan untuk meniru gaya hidup Hollywood Hills. Saat ini, Palm Jumeirah adalah yang paling berkembang di antara semuanya dan memiliki bisnis, rumah, dan hotel yang berfungsi dengan baik. 2 pulau Palem lainnya dilaporkan agak terbelakang kalau kita tidak mau menyebutnya terpencil ya. Sedangkan untuk Kepulauan The Universe bahkan belum dimulai, tetapi pada saat yang sama seharusnya sudah selesai pada tahun 2028. Kepulauan The World telah menghadapi masalah demi masalah selama perkembangannya. Masalah-masalah tersebut sebagian besar terkait dengan penggunaan pasir dari lautan untuk membangun pulau-pulau tersebut. Erosi dari air dan angin mulai menggerogoti pulau-pulau itu sejak hari pertama, tapi itu bukan satu-satunya masalah. Lebih buruk lagi, naiknya permukaan air laut mengancam untuk menelan pulau-pulau itu. Ditambah lagi, masalah ekonomi yang dimulai sejak tahun 2008 belum juga mereda. Tapi yuk kita telusuri lebih jauh untuk melihat betapa bencana yang terjadi pada seluruh usaha ini. Palm Jumeirah, satu-satunya pulau yang berhasil sejauh ini, benar-benar tenggelam dengan kecepatan 5 mm per tahun. Ternyata pasir yang menumpuk di dasar laut tidak terlalu kuat untuk menahan berat ratusan dan ribuan ton bangunan buatan manusia. Pulau-pulau di Dubai akan tenggelam, permukaan air laut akan naik, itu sudah jelas. Tapi apakah para insinyur di balik proyek-proyek megah ini tidak dapat memprediksi hasil seperti itu? Ternyata tidak. Pemecah ombak yang mengelilingi pulau-pulau tersebut hanya memiliki ketinggian 2 meter. Itu jauh di bawah ketinggian pelindung yang serius. Erosi air juga menghilangkan antara 10.000 meter kubik hingga 15.000 meter kubik pasir per tahun. Angka-angka ini akan terus bertambah seiring dengan pemanasan global yang membuat cuaca dan gelombang laut menjadi parah. Kita juga harus menyebutkan masalah ekologi yang ditimbulkan oleh pembangunan pulau-pulau itu. Pertama, dalam prosesnya, terlalu banyak sumber daya alam yang digunakan yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati dan kepunahan satwa liar dan vegetasi. Pulau-pulau tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan laut dan ekosistem.
Dubai menggunakan banyak sekali energi dan sumber daya alam. Konsumsi air rata-rata di Dubai pada tahun 2019 adalah 550 liter per orang per hari. Ini konsumsi tertinggi di negara manapun. 98% dari air ini berasal dari pabrik desalinasi yang menggunakan bahan bakar fosil dalam jumlah besar. Ditambah lagi, penggunaan pasir dan sedimen laut secara ekstensif untuk membangun pulau-pulau itu memiliki konsekuensi bencana bagi ekosistem setempat. Selama pembangunan, perairan menjadi tertutup oleh lumpur sehingga menghambat penghuni laut yang dulunya berlimpah. Sebagai contoh, hamparan tiram telah tertutup sedimen setebal 5 cm. Sekarang kita lihat lebih dekat salah satu proyeknya, The World Island, dan temukan rahasia terdalam di baliknya. Pembangunannya diluncurkan pada awal tahun 2000-an. Sejak saat itu, proyek ini dikelilingi oleh berbagai rumor, mulai dari pembelian oleh selebriti hingga proyek hotel yang aneh. Selama bertahun-tahun, peluang penyelesaiannya tampak kecil setelah pulau-pulau itu sebagian besar ditinggalkan setelah krisis keuangan pada tahun 2008. Salah satu proyek yang ambisius di Uni Emirat Arab hampir berubah menjadi kota hantu. Di saat yang sama, reputasi Dubai sebagai destinasi liburan mewah dan pusat investasi semakin berkembang. Dan hal ini berdampak pada The World Island yang dulu ditinggalkan. Sebagai contoh, grup hotel global Anantara membuka pintu resort dengan 70 kamar yang disebut Anantara World Island Dubai Resort. Apakah menurutmu hal ini memberikan gebrakan harapan baru bagi destinasi ini? Jadi, apa sebenarnya World Island itu? Mereka berada sekitar 4 km di lepas pantai Dubai di Teluk Persia. Ini adalah kumpulan pulau-pulau kecil yang mereplikasi dunia dalam bentuk miniatur. Setiap pulau memiliki nama yang sesuai dengan negara tertentu. Kepulauan ini dibuat oleh perusahaan yang berbasis di Dubai, Nakheel Projects. Nama ini dikaitkan dengan banyak proyek terkenal, termasuk St. Regis Dubai, The Palm. Pulau-pulau buatan ini dibangun dengan menarik pasir dari teluk dan memindahkannya ke tempat yang telah ditentukan. Beberapa juta ton batu digunakan untuk menahannya agar tetap di tempatnya. Secara keseluruhan, ada 300 pulau dan masing-masing berukuran 23.200 hingga 83.600 meter persegi. Pada titik ini, lebih dari 14 miliar dolar telah dihabiskan untuk pembangunan. Para pengembang memiliki banyak hal yang harus dihadapi dalam prosesnya. Selain kekacauan penghentian pekerjaan, ada juga rumor bahwa World Island akan tenggelam kembali ke lautan. Selama bertahun-tahun, proyek Heart of Europe adalah yang paling meyakinkan. Pengembangannya akan membuat sejumlah pulau di The World berubah menjadi benua Eropa. Proyek ini direncanakan akan dilakukan sedemikian rupa sehingga kondisi cuaca palsu dengan hujan dan salju dapat tercipta di beberapa daerah. The Heart of Europe mencakup pembangunan beberapa hotel mewah, mansion pribadi, dan bahkan villa terapung. Setiap villa ini dirancang untuk mengangkut orang ke berbagai tujuan Eropa, termasuk Venesia, Swedia, Monaco, dan Jerman. Proyek ambisius ini masih dalam tahap pengembangan dan grup ini sedang mencari investor potensial. Tapi proyek World Island yang paling menarik mungkin adalah Anantara World Island Dubai Resort yang telah kusebutkan tadi. Terletak di wilayah Amerika Selatan di kepulauan ini dan memiliki pemandangan indah ke arah kota utama. Resort ini dibuka pada tahun 2021. Akomodasi resort ini meliputi suite, villa pantai, dan villa kolam renang. Saat ini resort ini merupakan satu-satunya resort terbuka di seluruh kepulauan yang memberikan kesan terpencil dan privasi. Menariknya, peluang pengembangan dan pembelian tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat. Ada sebuah daftar lama di salah satu situs internet untuk seluruh koleksi ketika World Island masih berupa proyek yang menarik. Tapi kemudian hanya ada satu pulau yang tersisa untuk dijual. Pulau mana itu tidak diungkapkan, tapi iklan tersebut mengiklankannya sebagai pulau seluas 47.000 meter persegi yang belum dikembangkan. Harga yang mereka inginkan adalah 16 juta dolar. Ini mungkin terlihat sebagai jumlah yang besar mengingat masalah yang terkait dengan proyek World Island. Tapi pulau-pulau tersebut dapat dengan mudah meningkat nilainya jika resort Anantara memenuhi harapan semua orang.
Ngomong-ngomong, kalau kamu ingin memiliki bagian dari World Island tapi tidak dapat menemukan yang dijual, coba deh kamu lihat peluang pembelian pribadi di Heart of Europe. Proyek ini menawarkan para investornya kesempatan untuk membeli rumah kedua di salah satu pulau resortnya, termasuk rumah mewah dan villa atau pulau pribadi yang sangat eksklusif. Aku penasaran gimana dengan belanja bahan makanan ya? Sejauh yang aku tahu, infrastruktur di sana masih kurang. Maksudku, apakah mereka bahkan memiliki DoorDash? Atau apakah kamu harus berjalan kaki ke hotel mewah terdekat untuk sarapan? Di sisi lain, mengingat harga yang kita bayarkan untuk properti di sana, menghabiskan waktu untuk sarapan seharusnya tidak menjadi kekhawatiran terbesarmu.